Puji nama Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih buat Tuhan Yesus sendiri lewat kepercayaan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita siang hari ini. Oke. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Tesalonika pasalnya yang ketiga. Dua Tesalonika pasalnya yang ketiga. Oke, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Untuk menghargai kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri kepada Tuhan. Oke, mungkin kita bacakan secara bersama-sama di bawah perikop berdoa dan bekerja. 3, 2, mulai. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu tahu sendiri teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak memakan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak terlibat hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Oke, siang hari ini kalau kita baca perikopnya yaitu berdoa dan bekerja. Kalau kita baca kalimat ini, berdoa dan bekerja, berarti kita ingat ada sebuah frasa atau yang menjadi moto orang Kristen, yaitu ora et labora. Betul ya? Berdoa dan bekerja. Apa makna dari ora et labora? Ora et labora sendiri maknanya adalah bukan hanya tentang aktivitas fisik,
tetapi juga tentang aktivitas rohani. Berdoa tidak bisa terlepas dengan bekerja, dari bekerja. Kita bekerja tapi tanpa berdoa tidak ada faedahnya. Ya kan? Apa bedanya dengan kita, dengan orang-orang di luar sana? Betul ya? Nah, orang Kristen pada dasarnya ada orang-orang yang saya melayani Tuhan nih di gereja. Sudahlah, saya berdoa saja. Ya kan? Saya tidak perlu bekerja, berdoa saja. Pasti Tuhan beri makan, pasti Tuhan berkati. Nah, ada satu kisah tentang sekelompok orang yang mungkin sebelum saya masuk ke situ, saya kupas sedikit tentang kitab ini. Ini adalah pesan Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Tesalonika. Ya, dia menulis ini karena dia tahu bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang banyak menerima pengajaran-pengajaran yang salah, ya kan? Banyak pengajaran-pengajaran yang masuk. Ya, nabi-nabi palsu yang masuk dengan berbagai macam pengajaran. Jadi dia menuliskan surat ini dengan tujuan karena dia lihat gini. Mereka pada saat menerima semua pengajaran itu ada yang berkata bahwa kami mau tunggu Tuhan saja. Karena Tuhan sudah mau datang. Kami tunggu Tuhan saja. Makanya Rasul Paulus katakan seperti ini. Bukan berarti menunggu dengan pasif. Dalam artian gini, iya pasti Tuhan datang. Tapi bukan berarti kita duduk nangkring saja pangku kaki terus tunggu Tuhan datang. Enggak makannya dari mana, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari ada satu kisah, Ibu Gembala juga sempat pernah bagikan di sini. Ada satu kisah tentang sekelompok orang yang zaman saya masih sekolah SMP itu saya dengar bahwa orang bilang Tuhan itu sudah mau datang. Bahkan dari SD saya udah pernah dengar hal itu terngiang di telinga saya. Tapi ada satu kejadian waktu saya SMP, Ibu Gembala saya yang waktu dulu di Ambon juga ngomong hal itu. Ada sekelompok orang yang mereka saking mungkin menurut mereka terlalu rohani, mereka buat satu komunitas yang Tuhan udah mau datang loh. Kita gak usah kerja. Mereka jual semua, mereka punya harta benda, jual mereka punya semua rumah dan lain-lain sebagainya. Dan kumpul di satu tempat. Katanya Tuhan sudah mau datang. Ending cerita dari hal itu, bukan Tuhan yang datang buat mereka. Polisi yang datang angkat mereka. Ya kan? Itu tidak berhikmat Bapak Ibu. Itu tidak berhikmat. Nah seringkali kita bilang gini, Rasul Paulus mengajarkan gini bahwa kita ini buat jemaat di Tesalonika bahwa jangan sampai kamu jadi orang yang pasif. Jangan sampai kamu cuman mau menunggu, Tuhan mau datang nih, saya nggak perlu ngapa-ngapain. Padahal saya mau kasih sedikit gambaran di sini. Isi dari pasal ini tuh adalah dorongan dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah garis besar dari pasal ini, dari setiap ayat, Paulus memohonkan doa untuk dirinya sendiri, terus dia menyatakan selanjutnya, dia menyatakan keyakinannya yang dia miliki atas jemaat di Tesalonika. Terus selanjutnya dia menaikkan permohonan kepada Allah bagi jemaat di Tesalonika. Setelah itu yang kita bahas sekarang adalah dia berbagi nasihat terutama untuk menjauhkan diri dari kemalasan dan semua orang yang tidak tertib. Tertib itu apa? Tidak hidup tidak teratur. Hidup tidak diatur dengan baik. Nah selanjutnya kalau kita baca tadi saya hanya sampai ayat 15. Tapi kalau ayat penutup ada 3 ayat 16 sampai 18. Itu tentang dia menutup dengan doa dan salam. Nah saya ambil tema hari ini yaitu kalau tema besar dari perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Tema saya siang hari ini adalah taat dengan tetap giat bekerja. Dalam artian gini, saya simpulkan sedikit nih. Jauhi kemalasan. Jauhi kemalasan. Nah, pada umumnya seringkali kita berpikir gini. Saya ini tidak perlu lagi bekerja. Saya melayani saja. Dulu semenjak misalnya, ini saya ya. Waktu jadi masih full timer di dalam, saya berpikir ya udah, saya urus jemaat saja. Bantu pekerjaan di dalam gereja, urus jemaat saja. Ya kan, sampai ada pada titik di mana semua itu dilakukan hanya sebagai rutinitas, betul? Padahal sebenarnya hal itu nggak boleh, jangan sampai terjadi. Akhirnya saya ada pada titik yang
gak bisa kayak gini nih Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu, mau. Tapi saya juga akhirnya kalau jadi sebuah rutinitas buat saya secara pribadi, disclaimer ya, ini pribadi saya. Ini saya berdosa gak sih Tuhan di hadapan Tuhan? Akhirnya saya ambil keputusan, di gereja pasti setiap hari Minggu saya akan melayani. Saya akan melayani sepenuh hati. Kalau dibilang sudah gak full timer tapi full heart lebih baik ya. Haleluya, full heart. Tapi saya juga mau jadi berkat di luar sana. Ya kan? Padahal saya punya ininya tuh sarjana teologi, harusnya yang maksudnya di kalangan gereja gitu. Tapi puji Tuhan bisalah jadi guru agama. Sekalipun saya masuk dengan status mau jadi guru agama, tapi tiba-tiba dialihkan pegang apa? PJOK. Saya bilang, wah majornya berlawanan ini ya kan? Bagaimana bisa saya kuliah belajarnya Kejadian sampai Wahyu, saya disuruh ngajar olahraga. Wah, tapi karena dibilang, loh kan akademik Bu, jadi pastilah bisa. Saya bilang, kasih saya waktu 1 semester 6 bulan ya. Saya ngomong sama pimpinan di tempat saya, mayor, kasih saya 1 semester 6 bulan saya uji coba. Ini kesaksian hidup. Saya coba dulu ya. Tiba-tiba sambil jalan 1 semester selesai. Saya bilang kalau nggak alihkan saya ke majorku, saya di luar saja. Saya mungkin bisa mendaftar di sekolah lain yang memang sesuai dengan major saya. Akhirnya waktu itu ada adik-adik dalam gereja sini yang pernah ini dari SMK. Saya sempat daftar, masukin lah lamaran ke SMK. Lama saya tunggu berapa bulan, belum ada kabar. Tiba-tiba masuk masa pandemi. Beberapa guru dari PNS itu ditarik sama pemerintah dan harus di lokasi-lokasi sekitar tempat tinggal mereka. Akhirnya saya diminta, bolehkah jadi wali kelas? Waduh, saya bingung karena wali kelas itu harus bikin RPP, rancangan pembelajaran dan lain-lain, silabus lah, apalah, banyak lah yang harus kalau wali kelas itu. Saya bilang saya enggak bisa. Jangan dulu Pak Bu, tapi sambil jalan aja deh Miss An gitu, sambil jalan saja dulu. Kalau boleh mungkin namanya Miss An yang ke Dapodik bahwa wali kelas, tapi yang jalankan di lapangan Miss An gak usah karena kan kata Miss An belum ngerti ya, jadi mungkin sambil jalan Miss An sambil lihat. Saya alam-alam, ya sudah, saya tetap di PJOK. Tiba-tiba ada supervisi dari dinas pendidikan dan dibilang tidak bisa guru lain karena guru yang lain itu beberapa masih D3 dan harus yang pegang kelas itu harus S1. Saya bilang, saya enggak bisa. Tapi kepala sekolah bilang, coba saja dulu Miss An. Coba saja dulu. Dan puji nama Tuhan, kita ini saya masuk di awal di situ dengan tujuan gini, saya mau jadi berkat buat tempat itu. Sekalipun gajinya enggak seberapa, saya bilang saya mau jadi berkat untuk tempat itu. Singkat cerita saya terimalah tantangan itu jadi wali kelas. Saya jalan selama pandemi, aman Ci karena online. Ngajarnya online, jadi aman Ci. Sambil ngajar saya sambil lihat materi, sambil lihat RPP, banyak buku berjejeran di depan, aman lah. Sejalan berjalannya waktu, saya rasa sulitnya ini. Kenapa kayak sulit sekali, berlawanan dengan major kan. Ya kadang-kadang ada selipkan firman Tuhan sekali-sekali juga, tapi ya begitu sudah. Akhirnya saya mulai berpikir gini, dengan gaji segini nih enggak. Saya udah mulai malas-malasan. Tiba-tiba saya dapat panggilan dari SMK. Saya ngomong lah, ini pergantian semester, saya ngomong ke kepala sekolah. Bu, kan dibilang kita harus lapor 3 bulan sebelumnya supaya mempersiapkan untuk serah terima dan lain-lain sebagainya. Bu, kayaknya
awal semester tahun ajaran baru saya nggak ini lagi deh, karena kebetulan saya keterima di SMK. Tiba-tiba mukanya berubah, kepala sekolah. Orang di sini bilang, apa muka cucu begitu ya? Udah ini, matanya udah berkaca-kaca lah. Terus dia datang samperin saya, dia bilang, Miss An, boleh Ki kalau ada waktu mau sebentar pulang sekolah saya ngomong sebentar. Oh ya boleh Bu. Datanglah dia, duduk dengan saya ngomong. Saya ingat An, awal kau datang ke sekolah ini kau bilang tujuanmu adalah mau jadi berkat untuk sekolah ini. Saya tahu Ji ya, kalau misalnya gaji pasti kau akan lebih memilih di sana ketimbang di sini. Mulai bercokol di pikiranku itu. Iya Di, awal saya datang tujuan awalku ini. Tapi saya bilang, dengan begini sih jadi kayak boring, maksudnya malas. Sudah malas, benar-benar saya malas. Kayak saya jenuh dengan semua keadaan. Benar-benar karena saking malas saya bilang begini. Tiba-tiba satu-satu Roh Kudus tegur saya. Saya masih merenung tuh perkataannya kepala sekolah buat saya. Sambil merenung, sambil saya mikir. Iya Di, ternyata saya lakukan semua ini kalau karena rutinitas itu berdosa juga saya di hadapan Tuhan. Dan intinya kalau misalnya saya lakukan hal ini karena kalau saya rajin baru saya lakukan, saya mut-mutan, saya lagi malas, saya enggak. Kadang-kadang saya kalau malas saya bilang gini, Bu saya lagi gak enak badan, saya enggak ke sekolah deh. Alasan itu alasan. Tapi Roh Kudus itu luar biasa ya, selalu mengingatkan kita, oh, itu salah. Kau hamba Tuhan loh. Kau ada di situ, kau bilang awal kau mau jadi berkat. Apa yang kau lakukan sekarang? Nah, oke. Singkat cerita di situ saya kembali ke sini. Rasul Paulus tegaskan ke jemaat di Tesalonika gini, jangan engkau jadi orang malas. Dengan teladan dari dirinya sendiri, Rasul Paulus ketika dia ada di Tesalonika, dia jadi berkat. Bahkan dia katakan gini di ayat-ayatnya yang tadi bahwa sekalipun memang dia berhak untuk mendapatkan sesuatu yang dari mereka ke dia, tapi dia nggak lakukan hal itu. Dia jadi contoh, bahkan dia pasang tenda, dia lakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan saya mau bilang gini, selaku orang Kristen, seperti yang Rasul Paulus katakan buat jemaat di Tesalonika bahwa orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang malas. Kita jadi orang Kristen itu jangan malas. Bagaimana kita mau jadi contoh buat orang-orang di luar sana. Nah, dengan teladan dari dirinya dan nasihatnya dia ingin mengajarkan kita bahwa yang pertama, orang Kristen tidak boleh menjadi umat yang malas. Nah, saya sangat-sangat terberkati ketika saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya bilang gini, iya Tuhan, terkadang kita juga pakai kayak dalil atau alasan pelayanan itu untuk sesuatu yang oh ya sudah, sebagai alasan begitu. Misalnya ada yang mau bekerja nih, ada yang misalnya keterima kerja di mana, tapi saya nggak bisa nih keluar kota karena saya udah pelayanan. Posisiku dalam pelayanan bagus, saya nggak bisa. Oh enggak deh, saya standby aja di sini biar tolak aja itu kerjaan. Demi apa? Saya melayani. Betul, pelayanan itu penting, sangat penting malah. Saya nggak bilang pelayanan nggak penting ya. Tapi Alkitab ajarkan kita juga untuk jadi orang yang tidak malas. Kadang-kadang kita memakai hal-hal rohani sebagai dalil untuk apa? Sebuah kemalasan, kebiasaan buruk kita. Contoh, seringkali kadang-kadang saya ngomong buat anak-anak di FC Youth. Bahkan ini bukan sekedar sharing, kadang-kadang saya duduk dengan mereka beberapa yang saya bilang gini. Jangan sampai di rumah melawan papa mama cuman demi saya mau pergi FC. Saatnya jam FC nih Ma. Padahal mama lagi bilang bantu dulu kok, bikin dulu ini. Enggak, saya mau pergi FC. Lebih baik gak usah datang FC daripada tidak bantu papa mama di rumah. Orang malas juga Tuhan gak berkenan. Oke? Kita kalau jadi orang malas, jangan pakai hal rohani, saya mau pergi ibadah. Saya mau kasih tahu gini. Kalau malas, itu tanda orang yang hidupnya tidak tertib.
ketika hidup kita tidak tertib, Tuhan juga, waduh, kok bicara rohani banget, tapi karaktermu gimana? Pengurapan tanpa karakter tidak benar. Karaktermu dulu lah yang kau bangun. Jangan cuma dalam gereja, dalam pelayanan. Rata-rata semua kita di sini yang melayani ya. Jangan cuma kelihatan wow di depan, tapi di rumah masih membangkang sama orang tua, masih ada hal-hal yang kita tidak, yang harusnya kita kerjakan tapi kita tidak kerjakan, masih melawan sama bos di tempat kerja. Kayak saya tadi, masih banyak hal yang kadang-kadang saya kayak, enggak nih, ada yang hal-hal yang saya enggak setuju, saya enggak mau, saya menolak. Disuruh ini, harusnya kan sebagai hamba Tuhan, nurut aja dulu. Ya nanti lihat ke depan lah, tapi masih aja membangkang, masih saja melawan, tidak taat. Itu juga salah. Kita mau bilang kita melayani Tuhan dengan berkarunia sebaik apapun. Suaramu sebagus apapun, main musikmu sebagus apapun, narimu sebagus apapun, ya kan? Asyir pelayanan depan senyummu semanis apapun, ya kan? Tapi tanpa karakter yang baik, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Saya pernah waktu sekolah di Proskuneo, ada 3 hal di sana yang jadi hal utama. Yang pertama, karakter. Itu yang terlebih utama. Yang kedua, baru keintiman atau intimasi dengan Tuhan. Keintiman saya pikir, oh masuk di situ tuh keintiman yang pertama. Tidak. Yang pertama mereka junjung tinggi karakter kita. Yang kedua baru keintiman. Yang ketiga baru skill. Betul, skill juga penting. Tapi tanpa karakter. Mau kau bilang kau intim dengan Tuhan lagi, mau kau bilang kau punya skill yang bagus, gugur kalau karaktermu buruk di hadapan Tuhan. Betul ya? Nah, yang kedua, kita dipanggil untuk tetap bekerja dengan rajin dan tekun. Dibilang di sini bahwa Rasul Paulus anjurkan kepada jemaat di Tesalonika supaya kalian makan itu dari hasil jerih payah kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri, bukan tinggal mana turun dari langit seperti zaman bangsa Israel, tidak. Ya kan? Tuhan mau agar setiap hal yang kita lakukan itu dari jerih payah kita sendiri. Bukan orang Ambon bilang pencuri tulang. Ya kan? Kita kerjakan sesuatu, kadang kalau ada pemimpin, wow, luar biasa. Ya kan? Tapi kalau tidak ada, tunggu dulu. Betul ya? Tunggu dulu. Belum ini, belum jam ibadah. Masih, belum jam 9. Jam 9 berdoa. Belum doa. Tunggu dulu lah, ulur waktu. Tapi kalau ada paluter, budu. Saya kadang-kadang saya cuma pantau. Padahal saya juga terlambat sering. Ya betul, alasan rumah jauh, betul rumah jauh. Tapi kalau jadikan hal itu alasan juga, saya perlu bertobat di hadapan Tuhan ya. Karena saya harus tunggu yang menyetir saya, yang bonceng ya. Jadi kadang-kadang ya itu juga jadi alasan, betul buat saya alasan. Tapi Tuhan bilang, aduh kok perlu bertobat ini ya kan. Om Jong ketawa aja. Nah seringkali kita tuh apa ya, kita lakukan sesuatu karena kita mau dilihat. Kita mau kelihatan, oh ya sudahlah dia keren banget. Padahal aduh hati-hati. Karena seringkali misalnya contoh kita di kantor tempat kerja. Ada hal-hal yang ketika kita lakukan di mata bos kita keren banget. Tapi ketika bos nggak lihat, acuh tak acuh. Betul nggak? Betul ya? Saya punya ini masih tentang mimbar sesungguhnya kita itu tempat kerjanya kita ya Bapak Ibu ya. Saya bersaksi lagi tentang tempat kerja saya. Saya awal masuk di itu sekolah, saya tahu bahwa akreditasinya C mungkin di bawah C lah ya. C minus lagi itu sekolah. Ada beberapa adik-adik yang dulu di sini juga sekolah di situ, alumni dari situ, jadi tahu banget sekolah itu seperti apa. Saya awal masuk itu 2 tahun semenjak pembangunan sekolahnya diresmikan, baru saya masuk ke sekolah itu.
Dan awal masuk saya tuh enggak tahu sama sekali tentang ini pembangunan ini baru jadi dan lain-lain sebagainya. Jadi gini, akreditasinya masih C, belum gini. Karena pergantian kepala sekolah satu persatu belum sampai berapa tahun udah ganti yang kayak gitu-gitu. Dan saya masuk di situ baru 1 tahun kepala sekolah yang saya sama-sama sampai dengan saya sampai sekarang itu baru naik jadi kepala sekolah juga. Dan banyak tidak disukai sama teman-teman rekan-rekan guru beberapa. Kenapa? Karena mereka merasa kita satu letin, tapi kenapa dia yang jadi kepala sekolah gitu. Jadi akhirnya kurang disukai. Saya tuh enggak tahu. Dalam hal saya masuk ke sekolah itu tuh orang bilang polos-polos saja begitu. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam, banyak gontok-gontokan, banyak hal. Saya bodoh saja begitu. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan saya enggak tahu ternyata saya ini jadi tempat curhatnya kepala sekolah. Karena dia merasa nggak ada yang dukung dia di dalam selain saya karena saya guru baru. Akhirnya dia selalu curhat, sharing dan lain-lain. Banyak hal yang harus dia rubah karena dari pemindahan kepala sekolah yang sebelum-sebelumnya banyak hal yang tidak tertangani dengan baik dan dia harus ngurusin karena kebetulan dia juga salah satu jemaat di tempat situ. Satu yayasan dengan di situ, jadi dia harus berusaha. Dan dalam anugerah Tuhan ya saya bukan anak-anak multimedia yang pintar komputer, tapi setidaknya ngerti sedikit lah tentang Word dan Excel, ya kan? Jadi rata-rata guru di situ ada yang sudah tua-tua, banyak guru-guru tua. Dan minta maaf kalau ulangan ya masih yang tulis tangan dan masih tulis tangan. Tapi kan kita bilang ini sekolah sudah mulai pembangunan bagus begini, gedung sudah bagus, ya jangan tulis tangan. Tapi mau gimana, guru tua semua. Kalau bilang soal mereka lebih pintar dari kita, mereka lebih pintar betul. Tapi agak sedikit gaptek karena nggak bisa komputer. Dan yang ngerti komputer di situ hanya kepala sekolah, guru TIK, dan saya. Akhirnya saya diminta, setiap kali ulangan kan waktu itu masih jadi guru PJOK, saya harus minta dibantu untuk ketik, mereka punya soal-soal dan lain-lain sebagainya. Saya pikir ya sudahlah saya bantu, ini orang tua semua gitu kan. Ya orang tua semua, kadang-kadang yang harusnya pulang jam 12 siang atau 11.50 anak-anak pulang dan saya sudah harus pulang. Apalagi misalnya saya guru bidang studi, kalau selesai jam saya bisa pulang. Gitu ya, tapi saya harus tahan di sekolah berhari-hari untuk duduk bantu mereka. Saya pikir ya sudah Mila, orang tua semua. Dan singkat cerita, sekolah ini puji Tuhan masuk akreditasi B. Tiba-tiba saya dapat kabar kita semua kayak rapat gitu dari seluruh dinas pendidikan, tapi khusus Indonesia, karena kami waktu itu masih masuk Indonesia Timur, jadi dari Makassar sampai Manado, Papua, Ambon semua itu gabung jadi pusatnya di Makassar. Waktu gabung rapat besar gitu di sini, hanya pemimpin-pemimpin yang dikirim dan puji nama Tuhan saya dinobatkan lewat sekolah itu jadi salah satu guru terloyal di sekolah itu. Dan saya pikir saya dalam anugerah Tuhan ya, bukan untuk menyombongkan diri atau banggakan diri, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi berkat di luar sana. Dan saya berusaha untuk tapi ada hal nih yang tadi saya mau ngomong, ini berkaitan dengan ini. Harus tetap tekun, dan saya nggak tekun. Waktu hal itu saya udah dengar, saya jadi salah satu guru terloyal gitu, padahal saya bukan dari kalangan saya bukan, ada banyak guru-guru tapi puji Tuhan mereka nobatkan seperti itu. Dan saya bilang ya kadang-kadang kayak ada misalnya perwakilan yang dikirim harus menghadiri kayak undangan-undangan kayak rapat dengan dinas pendidikan, sekolah-sekolah mewakili satu gugus, misalnya gugus ujung pandang. Kebetulan sekolah kami tuh dia punya ininya gugusnya ujung pandang. Saya mewakili sekolah kami, selalu itu paling sering. Dan betul memang ada intensifnya juga untuk hal itu. Tapi waktu ada titik di mana yang
saya agak sedikit tidak tekun. Kenapa? Ini baru jadinya berapa bulan lalu ya? Beberapa bulan lalu lah. Ada biasanya dana BOS. Dana BOS itu masuk bukan saja untuk murid ya, ada juga untuk guru, ada sekian persen untuk guru, tapi di situ harus ada yang namanya guru itu dia punya peranan di sekolah sebagai apa, misalnya humas sekolah atau apa, atau bagian perpustakaan atau bagian apa, itu ada bagian-bagiannya. Dan kebetulan saya sama guru TIK itu karena berhubungan dengan media, kami berdua ini untuk jadi kayak humas sekolah begitu. Jadi ada informasi-informasi apa yang menyangkut, ada pertanyaan apa lewat internet, lewat apa, itu kami berdua yang ini. Terus saya kaget waktu terima ininya. Waktu terima saya kaget karena kebetulan ada mayornya, punya istri juga baru tahun ini pegang kelas. Dan guru kelas itu dapat sekian persen gitu kan, gitu. Harusnya sekian, tapi baru dapat berapa dan harus dibagi gitu untuk kita masing-masing. Waktu saya kaget, pas saya terima, kan datanya saya terima, saya lihat, saya tanya gini, kenapa jumlahku segini? Saya bilang, kenapa jumlahku segini? Saya tahu saya punya loyalitas di sekolah ini gitu toh. Saya tahu kenapa jumlahku segini dengan guru yang baru masuk. Saya dari 2019. Saya ngomong dengan bagian keuangan, bagian TU waktu itu, kebetulan dia yang tangan ini. Dia juga mantan jemaat dari sini, anggota FC saya juga dulu. Saya tanya dia nih, Kak, kenapa jumlahku segini? Saya tanya sama dia, mataku melotot sama dia. Begini deh, ini begini nih. Dia banyak alasan. Saya langsung hajar dia depan. Bisanya kok bandingkan saya guru lama. Bertahun-tahun saya ini buat sekolah ini. Kalau saya pikirkan keberadaanku di sini. Wow, Pak songong banget saya. Saya bilang saya pikirkan keberadaanku di sini. Dibilang teman-teman, bisa itu kayaknya bukan dia. Dia juga pasti menjalankan itu karena dapat dari mayor. Saya bilang, mana ada orang mayor ngomong dengan saya, Miss An, kok sudah dapat berapa jumlahmu? Saya tidak tahu. Berarti dia bukan yang bikin hal ini, dia nggak tahu karena dia juga dapat gitu kan? Saya bilang, berarti kepala sekolah. Jadi semuanya begini. Saya bilang, kepala sekolah, tunggu saya. Masalahnya saya tahu saya punya kedekatan dengan dia, jadi tempat curhatnya dia. Kadang-kadang bantuin dia untuk bikin, dia punya berkas-berkas apa gitu ke kayak dinas. Saya bantu gitu. Kepala sekolah, tunggu. Saya datang dengan muka yang manis. Bukep, tunggu dulu, mau tanya. Kenapa segini? Dia bilang, enggak ku tahu. Bisanya itu kita enggak tahu. Bisanya itu kita enggak tahu. Nah begini Ji, kenapa saya disamakan dengan guru baru? Saya tanya, itu ada begini, banyak sekali omongan. Saya bilang ini, kalau gitu nanti lihat. Saya masuk, anak-anakku pulang, saya akan pulang di jam sama. Saya ngomong ke Bella, sebelum jam makanmu datang jemput saya nah. Jadi selama 1 minggu saya kayak dongkol. Saya dongkol benar-benar sama mereka di sekolah. Saya bilang, saya nanti resign. Tunggu saja. Jadi saya kayak ngancam gitu tuh. Saya kayak ngancam. Tahu gak Roh Kudus tegur saya. Hampir 1 minggu, ada 5 hari. Saya selalu, Bella terlambat jemput saya, dia dapat sasaran dari saya itu. Dia yang jadi sasaran. Kenapa kau terlambat jemput saya? Saya sudah bilang sebelum jam 11 datang kok. 11.50 anak pulang. Saya mau pulang, saya gak mau lama-lama di sekolah. Padahal setiap pagi tuh ada biston pagi, selesai itu ada biston bersama sebelum pulang kan. Doa bersama maksudnya ya. Saya belum pulang semua saya udah jalan kayak dengan muka yang kepala sekolah. Bu saya pulang ya. Saya jalan. Saya udah gak peduli. Saya nggak jawab juga UE atau gimana. Selama hampir 1 minggu mukaku orang Ambon bilang papaya jatuh seng pica. Mukaku bengkak sekali setiap kali datang sekolah. Pagi, shalom pagi, dan cuman gitu.
Masuk misalnya ruang doa, semua lagi doa. Saya datang karena mejaku pas di depan pintu. Saya masuk ke kantor, saya cuma duduk itu. Habis nyanyi semua, habis doa, habis baca Alkitab, apa segala macam. Shalom, shalom, pegang tangan semua. Saya selalu ngapain? Bel. Alasan supaya apa? Nggak pegang tangan dengan semua. Saya kasih bel. Dan itu berjalan 5-6 hari kak. Tiba-tiba saya bilang, Bella telepon, kakak sudah pulang. Saya bilang, tunggu dulu, ini ada mau pertemuan. Bukannya kakak bilang kakak mau ikut ini itu. Katanya mau lebih cepat pulang. Iya tapi kasihan lagi gini-gini. Saya kebetulan di sekolah itu ada yang namanya kita punya ruang doa ada di lantai 2 tapi saya dulu sering masuk di ruang doa tapi karena saya semenjak jadi wali kelas anak-anak pulang itu 11.50 jadi sudah nggak ada yang ganggu saya begitu karena kelas saya bagian paling belakang. Jadi saya matikan semua lampu, saya bisa duduk doa di situ gitu kan. Ada matras, ada karpet kayak pojok belajar juga. Jadi kalau mau sendiri doa juga aman gitu. Saya duduk tuh kayak saya cuma putar lagu sambil denger di laptop sambil ini. Saya lagi merenung. Roh Kudus tegur saya di situ. Katanya aku mau jadi berkat untuk tempat ini. Katanya aku mau ini. Ih, kenapa? Saya udah nggak kayak untuk tekun kayak yang lalu-lalu sudah nggak. Saya masuk jam pulang saya pulang. Saya nggak peduli itu selama 1 minggu itu berjalan. Karena Roh Kudus tegur saya bilang, ya deh berdosaku ini. Ya padahal sempat itu waktu saya ngamuk ke kepala sekolah dia sudah bilang begini. Ada Ji itu An, kalau uang transportnya beda Ji. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Bella bilang mata uang. Uang memang penting, memang tapi uang bukan segalanya ya. Tapi uang penting weh ya kan. Nah kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk apa Bapak Ibu? Kita sharing dulu, kita sharing. Saya ngomong dengan seseorang dia bilang begini, hidup itu untuk makan. Betul ya? Hidup untuk makan ya? Tidak, setahu saya makan untuk hidup. Betul ya? Ada orang yang bilang hidup untuk makan. Saya bilang apa bedanya kalau kita dengan ini di luar sana hidupnya untuk makan. Terus makannya untuk apa? Harusnya makan untuk hidup, betul ya? Betul ya Om John? Kalau hidup untuk makan ya, kok hidup masa untuk makan saja? Ya kan? Makan itu baru untuk hidup. Nah kadang-kadang kita ini, itu intermezzo ya. Kadang-kadang kita ini berusaha untuk, ya sudah. Apa yang kita lakukan, kan ini jeripayanya kita. Saya mikir gini, saya selama ini saya tekun, kenapa saya nggak dapat sesuai dengan, saya bilang begini, sampai saya sempat ngomong ini, belajar mau KKN di dalam sini lagi, saya ngomong ke ini, KKN nggak bagus ini sekolah Kristen, tidak Jimis An, ini tuh nggak begini, tapi ini bagaimana? Dan itu bikin saya tidak tekun, 1 minggu, hampir 1 minggu lah, 5 atau 6 hari, saya ditegur Roh Kudus, baru saya bertobat. Saya sadar, makanya itu hari Bella bilang, "Elah, kakak itu asal bilang gak mau dulu dijemput, harus cepat. Ini sekarang bilang jangan dulu." Karena saya pikir, siapa lagi yang bantu ini? Beberapa teman-teman guru yang gak bisa ini, karena kebetulan waktu itu saya bilang dia, jangan dulu datang jemput karena ada program pendidikan baru yaitu yang dia punya tentang P5. Nah P5 itu harus sekarang tahun ajaran baru harus ada raportnya sendiri. Tidak gabung lagi dengan raport sekolah yang kita terima hasil belajar. Itu dia punya raport harus sendiri. Dan kami sebelum terima yang kemarin yang saya akhirnya gak tekun itu karena kami ikut pelatihan itu. Dan puji Tuhan kami itu ikut latihan itu tuh per fase. Jadi ada beberapa fase, misalnya fase A, B, dan C. Itu kelas 1, 2, itu fase A, 3, 4, B, dan 5, 6, C gitu kan. Jadi masuk ke fase itu, kalau ikut pelatihan itu tuh memang agak sedikit sulit. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa guru yang kalau nggak ngerti komputer, ya mereka nggak akan tahu bagaimana cara buatnya seperti itu. Dan waktu pelatihan itu dimulai dan kami harus ini, Bella bilang kakak belum dijemput, saya bilang jangan karena saya tahu waktu itu ada orang yang dari dinas pendidikan yang dikirim dan kami harus ikut, dia punya sesi kedua seperti itu. Saya bilang kalau saya pulang ini kasihan mereka ini, masalahnya nggak ada yang bisa arahkan karena yang pelatihan pertama cuman saya aja yang mengerti dan saya disuruh sama
yang dari pusat datang mengajar kami itu untuk latih teman-teman tak begitu kan. Lalu kalau saya enggak ada ini ala-walam ini. Jadi puji nama Tuhan. Saya ditegur, kita bersyukur ya. Kita punya Roh Kudus yang setiap hari tuh bisa menegur kita. Tapi saya tuh nggak bertobat setiap hari. Bayangkan hampir 1 minggu itu loh. Saya ditegur, saya kayak udah deh tunggu aja dulu. Jadi saya tuh kayak melawan, excuse dengan hal itu gitu loh. Kayak ignore dengan hal itu. Sudah deh Tuhan, nanti aja. Yang kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Dan Rasul Paulus bilang gini, kita dipanggil untuk tetap bekerja dengan rajin dan tekun. Anak-anak Tuhan itu kita harus jadi contoh untuk orang-orang di luar sana. Dengan apa? Rajin, tekun dalam segala hal. Di kampus, rajin ke kampus. Jangan cuma titip absen sama teman, betul ya? Kalau ada di sini yang suka titip absen, bertobat. Di sekolah, rajin masuk sekolah. Jangan di sekolah belum ada guru, siaran langsung. Ada loh yang saya lihat dalam CKF sini, anak sekolah putih abu-abu kah, putih biru kah. Ya kan? Saya lihat gini, saya lagi pantau. Waduh, ini masih jam sekolah. Kok sudah live di TikTok kah, Instagram kah? Saya cuma masuk pantau, saya bilang, anak sekolah bawa HP. Saya komen, anaknya ada di sini sekarang. Kalau tersentuh, puji Tuhan, haleluya. Bertobatlah. Harusnya gak ada guru belajar, masih sekolah, gak tekun belajar, gak naik kelas, jangan gigit jari. Ya kan? Belajar dengan rajin. Jadi contoh buat teman-teman di luar sana. Harus tekun, amin. Puji nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat setiap kita siang hari ini.